Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Perkenalkan, nama saya Ranti Akmal Kurniasari dari jurusan Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk aljabar dengan subbab materi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada materi hari ini adalah: yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah nyata pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Sebelum kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, kita harus paham dulu tentang suku sejenis. Suku sejenis merupakan suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contohnya 4x kuadrat dan 3x kuadrat. Karena keduanya memiliki variabel dan pangkat yang sama, maka suku tersebut sejenis. Begitu pula dengan 6y dan negatif 2y. Variabel dan pangkatnya juga sama-sama y, maka sukunya sejenis. Contoh yang ketiga, x kuadrat dan x pangkat 3. Variabelnya sama-sama x, namun keduanya memiliki pangkat yang berbeda, maka suku tersebut tidak sejenis. Contoh yang keempat, 5y kuadrat dan 5y. Variabelnya sama-sama y, namun pangkatnya berbeda. Yang satu pangkatnya 2, yang lainnya pangkatnya 1, maka suku tersebut tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Nah, untuk lebih paham, mari kita coba selesaikan contoh soal berikut ini. Kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Contoh pertama, negatif 2x ditambah 6 dikurangi 4 ditambah 4x. Nah, sebelum kita operasikan suku tersebut, kita harus kumpulkan suku yang sejenis. Berarti negatif 2x itu kita kumpulkan dengan 4x. Kemudian 6 dikumpulkan dengan 4. Maka karena sudah berkumpul dengan pasangan yang sejenis, maka kita operasikan. Jadi negatif 2x ditambah 4x ditambah 6 dikurangi 4, hasilnya yaitu 2x ditambah 2. Contoh kedua, 3x kuadrat ditambah 6 dikurangi 4x kuadrat ditambah 4x. Langkahnya hampir sama dengan contoh sebelumnya, kita harus kumpulkan terlebih dahulu suku yang sejenis. Nah, 3x kuadrat sejenis dengan negatif 4x kuadrat. Kemudian ditambah 4x ditambah 6. Nah, setelah suku yang sejenis telah berkumpul, baru kita operasikan. Maka 3x kuadrat dikurangi 4x kuadrat, hasilnya negatif x kuadrat. Nah, karena 4x tidak memiliki pasangan yang sejenis, maka tetap ditulis ditambah 4x, dan 6 juga tidak memiliki pasangan yang sejenis, maka tetap ditulis ditambah 6. Maka hasilnya negatif x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengamati dan mencoba menyelesaikan contoh penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar pada soal cerita berikut ini. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapat pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang sama. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah massa tiap karung beras, nyatakan dalam bentuk aljabar total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, sisa beras, C kekurangan beras. Langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, diminta mencari total beras yang dipesan kepada Pak Maduri.
Nah, dalam soal diketahui bahwa pedagang pasar Pasean yang memesan beras kepada Pak Maduri itu 15 karung beras. Sedangkan pedagang pasar waru memesan 20 karung beras. Diketahui misalkan X adalah massa tiap karung beras, maka bentuk aljabar yang tepat adalah, nah di sini pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, maka bentuk aljabarnya 15X. Karena diminta untuk mencari total beras, maka operasinya menggunakan penjumlahan. Dijumlahkan dengan pesanan dari pedagang pasar waru. Pedagang pasar waru memesan 20 karung beras, maka bentuk aljabarnya 20X. Nah, karena 15X dan 20X merupakan suku yang sejenis, maka langsung kita jumlahkan. Berarti 15X ditambah 20X, hasilnya 35X. Jadi total beras yang dipesan kepada Pak Maduri adalah 30 karung beras. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja. Nah, dalam soal diketahui bahwa beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras. Nah, pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras. Nah, misalkan X adalah massa tiap karung beras, maka bentuk aljabar yang tepat adalah di sini beras yang sekarang tersedia hanya 17 karung beras, maka bentuk aljabarnya 17X. Kemudian disuruh mencari sisa beras. Nah, karena di sini mencari sisa, maka operasi yang tepat yaitu pengurangan. Dikurangi dengan pesanan dari pedagang pasar Pasean. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, berarti bentuk aljabarnya 15X. Oke, langsung dikurangi, berarti 17X dikurangi 15X sama dengan 2X. Maka, jika Pak Maduri memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean, maka sisa beras Pak Maduri adalah 2 karung beras atau 2X kilogram beras. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Nah, dalam soal diketahui bahwa beras yang sekarang tersedia di gudang itu 17 karung beras. Pedagang pasar waru memesan 20 karung beras. X adalah massa tiap karung beras. Bentuk aljabarnya, nah Pak Maduri di gudang hanya memiliki 17 karung beras. Berarti bentuk aljabarnya 17X. Kemudian kekurangan. Nah, kekurangan di sini maka operasi yang tepat yaitu pengurangan dikurangi dengan pesanan dari pedagang pasar waru yaitu 20 karung beras, maka dikurangi 20X. Jadi 17X dikurangi 20X, hasilnya negatif 3X. Nah, maka dapat kita simpulkan kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri untuk memenuhi pesanan pedagang pasar waru adalah 13 karung beras atau negatif 3X kilogram beras. Contoh selanjutnya, nah ini baru kita menginjak ke contoh soal mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh pertama, tentukan penjumlahan 16A dikurangi 12B ditambah 4 oleh 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Nah, agar lebih mudah, ini kita mengelompokkan bentuk aljabarnya menjadi 2 kelompok. Jadi 16A dikurangi 12B ditambah 4 dikurung pertama, kemudian dikurung kedua 5A dikurangi 9B ditambah 2C. Nah, langkah pertama kita jabarkan terlebih dahulu, berarti 16A dikurangi 12B ditambah 4 ditambah 5A ditambah negatif 9B ditambah 2C. Langkah kedua, kumpulkan suku yang sejenis. Nah, 16A sejenis dengan 5A dikurangi 12B sejenis dengan negatif 9B, terus ditambah 2C ditambah 4. Nah, karena suku yang sejenis telah berkumpul, kemudian bisa kita operasikan.
Berarti 16A ditambah 5A, 21A. Negatif 12B dikurangi 9B, negatif 21B. Nah, 2C di sini tidak memiliki pasangan yang sejenis, maka tetap ditulis 2C ditambah dengan 4 juga tidak memiliki suku yang sejenis. Maka 4 tetap ditulis 4. Jadi hasilnya 21A dikurangi 21B ditambah 2C ditambah 4. Contoh soal yang kedua, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurangi 6B. Nah, langkahnya yang pertama kita kelompokkan menjadi dua bagian yang dikurung. Jadi 7A ditambah 4B dikurung pertama, kemudian dikurangi dengan 8A dikurangi 6B pada kurung kedua. Langkah pertama, kita harus menjabarkan terlebih dahulu. Berarti 7A ditambah 4B dikurangi 8A dikurangi 6B. Setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis. Nah, 7A sejenis dengan negatif 8A. Kemudian 4B sejenis dengan positif 6B. Karena suku yang sejenis telah dikumpulkan, kemudian kita dapat mengoperasikan suku tersebut. Nah, berarti 7A dikurangi dengan 8A yaitu negatif A. Kemudian 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Berarti hasil dari pengurangannya adalah negatif A ditambah 10B. Itulah materi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.